Oke, jadi BMC ini kita bisa menuliskan model atau bisnis model kita, menuangkannya ke dalam bentuk poin-poin ini. Key partner itu adalah daftar partner yang akan bekerja sama dengan bisnis atau perusahaan kita. Key activities itu adalah kegiatan utama dari bisnis kita, apa saja. Kemudian key resource itu adalah apa aja sumber daya yang kita butuhkan dalam menjalankan bisnis kita. Kemudian value itu adalah nilai tambah atau nilai dari apa yang kita produksi, ya baik itu barang atau jasa. Kemudian customer relationship itu adalah hubungan dengan customer-nya, kita bagaimana menciptakan hubungan. Kemudian channel itu adalah media kita untuk menjangkau segmen market kita. Kemudian customer segment itu adalah segmen market kita, artinya target marketnya kita itu mau siapa saja. Kemudian cost structure itu adalah biaya-biaya yang kita butuhkan, yang akan kita pakai selama kita menjalankan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pemasukan untuk bisnis kita. Oke, secara umum singkatnya itu seperti itu. Jadi BMC ini atau bisnis model Canvas ini template-nya itu seperti ini, artinya ada 9 poin yang harus kita tuliskan. Kita bisa menuliskannya secara poin-poin, kemudian bisa diperjelas dengan penjabaran setelah menuliskannya di dalam poin-poin ini, gitu. Jadi untuk gambaran awal itu bisa lebih jelas dengan langsung melihat BMC-nya ini daripada menggunakan misalnya menjabarkan bisnis modelnya dengan konsep deskriptif seperti membuat buku atau proposal ya atau makalah, seperti itu lebih mudah dan singkat menggunakan ini. Oke, ini yang akan kalian bikin ya bisnis modelnya dari ide bisnis yang Anda rencanakan, yang menjadi tugas dari mata kuliah ini, kalian tuangkan dalam bentuk bisnis model Canvas ini. Pada pertemuan ini nanti tugasnya kan akan membuat BMC, kemudian minggu depan kita analisa. Nah, sampai terakhir UTS minggu depannya, kalau misalnya ada perubahan, boleh mengubah idenya pastinya, tapi BMC-nya harus diubah juga, disesuaikan. Sampai UTS tidak ada perubahan ide lagi. Maksudnya ide bisnisnya lagi. Tapi kalau penyempurnaan BMC-nya, oke, nggak masalah. Oke, nah kita bahas satu persatu. Mulai dari customer segment. Jadi ketika kalian mau membuat bisnis model Canvas atau bisnis model, kalian tentukan dulu yang pertama adalah siapa customer segmentnya. Siapa segmen market Anda. Kenapa? Kenapa harus menentukan segmen market? Kenapa harus menentukan siapa sih target market Anda? Supaya kalian bisa menentukan secara spesifik siapa sih yang akan menjadi customer Anda. Contoh misalnya, kalau misalnya kalian produknya menjual atau memproduksi mainan bayi, kira-kira segmen marketnya siapa? Halo? Ibu-ibu yang punya anak, Bu. Ibu tua, Bu. Ibu. Apa? Orang tua yang punya anak, Bu. Ibu-ibu, orang tua yang punya anak. Ibu-ibu apakah selalu punya anak? Orang tua yang punya anak, apakah selalu anaknya masih bayi? Tidak selalu, Bu. Berarti yang lebih spesifik? Orang tua yang punya bayi. Nah. Orang tua yang punya anak-anak. Ya, orang tuanya yang punya bayi atau balita itu, Bu. Ya, jadi kita harus menentukan secara spesifik. Kemudian misalnya nih lagi, menjual produk kita itu layanan atau jasa ya, kan kemarin di pertemuan sebelumnya itu ada contoh startup yang membuat aplikasi untuk perawat lansia.
Nah, berarti dia segmen marketnya beda lagi. Ya kan? Lansia. Apakah dirinya sendiri, si lansia itu sendiri yang membutuhkan, atau mungkin orang yang memiliki lansia yang butuh perawat. Itu harus dispesifikkan. Kenapa harus dispesifikkan? Karena itu akan mempengaruhi atau menentukan strategi marketing yang nantinya akan dibuat. Kalau segmen marketnya tidak ditentukan, misalnya kalian ngomongnya, loh umum aja biar makin banyak peluang pasarnya, biar semakin banyak yang membeli. Jadinya semuanya bisa wes. Tua, muda, semuanya bisa dibeli ini, Bu. Ya, memang semuanya bisa membeli, tapi nanti kalian akan kesulitan membuat strategi pemasarannya. Contohnya, misalnya mau membuat iklan, kata-katanya bagaimana, gambarnya bagaimana, atau misalnya pakai video, videonya seperti apa. Kalau segmen marketnya terlalu luas, tidak spesifik. Kalau misalnya tadi tuh jualan untuk segmen marketnya seorang ibu yang memiliki bayi. Nah, maka kita bisa mengatur nanti, misalnya nih kalau di TV gitu ya, kita akan taruh di segmen-segmen apa. Apakah di acara-acara film kartun kah, di acara-acara apakah gitu. Itu akan menentukan kita nanti iklannya bisa kelihatan secara pas di orang yang kita tuju. Atau kalau misalnya di sosial media, itu justru lebih spesifik lagi, memang lebih enak kita bisa menentukan segmen marketnya. Misalnya kalau ibu muda yang punya bayi muda, kira-kira usia berapa? Oh, mungkin mulai dari usia 25 sampai 30, itu paling banyak punya bayi misalnya. Atau dari umur 23 misalnya. Sampai umur 30, 32 misalnya. Itu paling banyak punya bayi mungkin di usia segitu. Nah, sehingga ketika kita melakukan marketing, itu kan butuh cost, butuh biaya, yang mana kita harus bisa memanfaatkan biaya seoptimal mungkin. Artinya, yang kita bayar itu memang yang tepat sasaran. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menjangkau 1.000 orang, nah 1.000 orang itu harus tepat sasarannya. Jangan sampai ada noise atau ada orang-orang yang sebenarnya bukan target market kita, tapi masuk yang kita bayar. Contoh lagi kalau offline, misalnya gambarannya, biar kalian lebih paham. Misalnya lagi ada pameran apa gitu ya, pameran mobil kah ya, atau pameran perumahan, atau pameran apa gitu ya, di suatu mall misalnya. Nah, mereka kan menyewa tempat tuh untuk melakukan pameran itu. Misalnya space-nya berapa meter kali berapa meter, dan itu bisa ditempati kursi misalnya 100 orang, ya kan? Dengan asumsi kalau misalnya 10% yang closing, maka berapa keuntungan yang didapatkan, sehingga target strategi marketingnya atau cost untuk marketing itu biayanya berapa, harapannya kan untung gitu kan. Nah, tapi misalnya ketika Anda tidak memfilter tempat duduk itu untuk siapa target marketnya, kalau pas 100 orang itu terisi bukan kalau misalnya promosi mobil atau rumah, kan berarti kira-kira orang dewasa ya, orang dewasa berduit gitu kan. Kira-kira usianya berapa gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata yang ditempati di situ orang tuanya 1, bawa anak kecilnya 5 gitu kan. Nah, artinya itu akan mengurangi space. Kursinya yang mestinya terisi potensi pembeli, terisi anak kecil, yang mana itu bukan segmen marketnya. Artinya, kan bayar tuh setiap kursi kan ibaratnya sudah terbayar masuk ke dalam biaya sewa. Tapi terbuang kayak gitu, artinya itu biaya yang terbuang. Nah, itu kenapa kita harus menspesifikkan target market kita. Itu gambarannya kayak gitu ya. Jadi apakah kalian mau menspesifikkan berdasarkan gender kah, usia kah, profesi kah, mungkin membedakan berdasarkan demografinya misalnya, lokasinya di mana misalnya, itu harus benar-benar spesifik ya. Profesi bisa saja misalnya memang jualan untuk kebutuhannya siswa. Bimbel misalnya. Bimbel siapa target marketnya kalau bimbel? Siapa? Orang tua yang punya anak SD, SMP, SMA, Bu. Ya, bisa orang tua.
Kemudian atau si anak itu sendiri kalau misalnya memang anak itu sudah dewasa gitu ya, usianya sudah SMA gitu ya, mereka sudah melakukan atau berselancar di sosial media, di internet, sehingga mereka kalau misalnya melihat, oh aku pengen ikut ini nih, gitu kan, dan dia bisa membayar sendiri atau mungkin dia minta kepada orang tuanya. Nah, itu bisa. Itu bimbel misalnya, memang khusus untuk profesi tertentu, yaitu masih sekolah. Kemudian kalau misalnya untuk profesi mau menjual alat-alat bertani, ya berarti bagi para petani, pekebun, mau jualan cangkul misalnya, ya nggak bisa itu target marketnya adalah pekerja kantoran, dokter misalnya, yang nggak akan lah beli cangkul. Walaupun bisa saja mereka membeli, tapi kan peluangnya sangat kecil karena itu bukan profesinya. Tapi kalau dilihat profesinya tepat, maka ketika iklan itu ditampilkan bisa jadi peluangnya lebih besar untuk membeli. Itu berdasarkan profesi misalnya. Nah, makanya sosial media itu sebenarnya mereka mengambil keuntungan itu dari situ. Ya, jadi mereka ada deskripsi profil. Nah, yang mana profil itu sebenarnya dimanfaatkan untuk menjadi big datanya mereka yang bisa dimanfaatkan untuk kalau misalnya ada yang mau beriklan gitu. Ya. Baik, itu tentang segmen market. Oke ya. Jadi di sini supaya Anda bisa memahami dan menangkap kebutuhan khusus dan sifat-sifat target market, sehingga nanti kebutuhan khusus dan sifat-sifat target market itu yang akan dijadikan bahan campaign. Dari permasalahan yang mereka punya, kita memberikan solusinya. Nah, itulah tujuan kita menjual sesuatu itu kan untuk menjawab kebutuhan atau permasalahan mereka. Baik, berikutnya adalah value proposition. Value proposition itu adalah nilai dari produk atau jasa yang akan kita berikan. Ya. Apa value yang bisa Anda berikan untuk membantu masalah atau memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Jadi mereka punya masalah apa, itu bisa didapatkan dari kita solusinya. Atau value itu menjadi nilai lebih juga dari bidang usaha kita. Misalnya nih bidangnya sama, tetapi kenapa orang harus beli ke Anda? Kenapa bukan beli di toko sebelah yang mirip? Gitu kan? Apa value-nya? Oh, kami memberikan dengan rasa yang lebih enak. Oh, kami memberikan dengan kemasan yang lebih elegan, yang lebih higienis, yang lebih apa. Jadi apa nilai lebihnya? Apa nilai tambahnya? Oh, layanan kami lebih cepat. Oh, layanan kami misalnya maintain-nya lebih lama. Kalau misalnya kalian jasa konsultan IT misalnya, ya. Kalau yang lain di perusahaan lain maintain-nya hanya 3 bulan. Nah, kami memberikan servis 6 bulan free gitu misalnya. Atau ketika yang lain bisa revisi hingga 30%, kami bisa revisi hingga 50% misalnya. Nah, itu menjadi nilai tambah. Atau mungkin dari bahan-bahan yang kalian pakai. Kami jualan mie dengan bahan alami misalnya. Dengan berbahan dasar sayur-sayuran misalnya. Sehingga makan sayuran, makan mie tetapi tetap sehat karena mengandung sayuran misalnya. Dan lain sebagainya. Apa value yang bisa Anda berikan? Gitu. Ya, jadi kita harus bisa memiliki diferensiasi atau pembeda supaya produk kita lebih unggul, layanan kita lebih unggul, sehingga customer itu lebih memilih kita dibandingkan dengan produk kompetitor. Ya, oke, value bisa berupa produk atau jasa. Berikutnya adalah channel. Channel itu adalah saluran atau ibaratnya kendaraan untuk kita bisa menjangkau customer. Ya. Bagaimana kita bisa mengirimkan value tadi yang Anda miliki ke target market Anda? Atau bagaimana kalian bisa mengenalkan, ini loh ada kami yang menyediakan produk ini, ada kami yang menyediakan solusi layanan ini, jasa ini. Nah, gimana orang supaya tahu sama Anda? Karena kan kalau misalnya apalagi masih baru gitu kan, kalian baru membuka suatu bisnis, orang kan tidak banyak yang tahu. Nah, kalau tidak banyak yang tahu, bagaimana kemudian mereka mau tertarik? Kalau belum tertarik, gimana kemudian mendapatkan customer?
Ya, jadi customer itu adalah ujung setelah mereka tertarik karena mereka mengetahui, memahami gitu. Mengetahui keberadaan bisnis Anda, layanan Anda, kemudian mereka mengetahui value-nya, kemudian mereka tertarik, baru mereka kemudian coba misalnya gitu. Nah, berarti kan sebelum menuju ke tertarik sampai ke memutuskan untuk mencoba, berarti harus kenal dulu, sampai dulu ke mereka. Channelnya menggunakan apa? Gampangannya, woro-woro dulu. Pengumuman dulu. Ayo, ini loh ada kita jualan apa? Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya zaman offline, iklan itu bisa pakai koran kah, poster kah, baleho kah, flyer yang disebar gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya pakai online, bagaimana supaya orang bisa tahu gitu. Kita bisa dengan menggunakan apakah marketplace, sosial media, ya, mau pakai website, silahkan itu bisa. Marketplace itu ibaratnya kayak pasar. Orang memang nih ketika orang pengen berbelanja sesuatu, mereka nyarinya memang ke pasar. Gitu ya. Kalau marketplace enaknya seperti itu, tetapi namanya pasar pesaingnya banyak. Kalian tahu di pasar tradisional aja misalnya. Kalian mau beli sayur, aku mau sayur ke pasar. Di pasar orang jual sayur jejer-jejer banyak. Artinya mereka sebagai penjual, ya mereka hanya akan mendapatkan peluang sekian persen untuk dibeli oleh customer karena yang jualan bukan hanya dia satu. Sama di marketplace juga seperti itu. Memang tidak perlu woro-woro, toko kalian pasti didatangi oleh customer. Tetapi customer itu kan tokonya ada banyak yang bisa didatengin. Nah, apakah dia akan memilih di toko Anda atau di toko yang lain? Nah, itu kalau marketplace. Kalau misalnya kalian tidak di marketplace, aku mau buka toko sendiri. Berarti apa? E-commerce. Sebelum kalian punya e-commerce, nah gimana orang tahu kalau Anda punya toko? Kalau di marketplace, orang pasti datang ke pasar. Tinggal toko kalian kelihatan apa enggak gitu. Nah, tapi kalau kalian aku mau buka toko sendiri yang bukan di pasar, di jalan atau di mana gitu ya, pokoknya di rumah Anda atau di mana. Nah, kalian buka e-commerce. Nah, orang gimana bisa tahu e-commerce Anda? Kan gitu. Nah, berarti harus melalui channel apa? Oh, berarti saya posting dulu nih di sosial media. Jadi sosial media itu bisa menjadi channel, bukan menjadi toko itu sendiri sebenarnya, walaupun bisa banyak orang yang memanfaatkan sosial medianya untuk jualan langsung. Tetapi sebenarnya sosial media itu lebih berupa ke channel atau saluran. Ya, jadi untuk woro-woro ini loh ada toko ini ya. Kalau yang benar yang kalian lihat itu mestinya hanya memajang gambar-gambar, tetapi transaksi diarahkan ke e-commerce, diarahkan ke websitenya, transaksi atau bisa diorder di link di bio misalnya, kalau di Instagram. Bisa diorder di websitenya apa. Gitu. Di situ hanya menampilkan saja atau mungkin bahkan hanya sekedar branding. Ya. Kalau yang kalian kemarin ikut webinar yang minggu lalu, branding, marketing itu berbeda. Ya, branding itu bagaimana supaya orang mengingat Anda. Sedangkan marketing itu sudah berusaha bagaimana orang supaya tertarik apa sih itu gitu. Pengen lihat nah itu marketing. Tuh ya, sebelum ke selling. Nah, channel itu bisa melalui sosial media Anda. Atau mungkin kalian membuat website. Berarti nanti bisa mengiklankannya atau secara organik dengan menggunakan SEO. Ya, kalau sosial media SMO. Gitu. Nah, tapi bagaimana supaya Anda bisa menjangkau mereka? Gitu. Menjangkau mereka berarti kita harus berada di tempat mereka berkumpul. Di mana mereka berkumpul? Ya kalau secara online memang mereka berkumpulnya adalah di sosial media. Ya, karena mereka ngumpulnya di situ. Tapi kalau marketplace itu bukan ngumpulnya customer, itu ngumpulnya toko-toko, kumpulannya toko-toko. Yang datang ke situ adalah orang yang memang mau belanja. Tapi kalau sosial media, orang mau belanja atau nggak belanja ada di sosial media. Mereka posting, mereka ngapain. Nah, makanya di situ disediakan iklan. Tuh kan? Atau kita kalau mau secara organik, ya kita harus mencari calon-calon segmen market kita. Makanya banyak yang akhirnya spam ya di artis kan. Karena apa? Di situ banyak komennya.
Makanya mereka menampakkan diri. Yang bagus adalah yang tidak langsung jualan, tetapi pokoknya mereka menampakkan dengan komentar yang menarik supaya memancing orang melihat ke biografinya, misalnya seperti itu. Ya, baik bisa dilakukan baik dengan cara organik maupun non organik. Oke, itu channel ya. Kalian bisa menentukan media yang tepat untuk menyampaikan value kepada segmen market Anda. Berikutnya adalah kalian tentukan revenue stream. Revenue stream itu adalah sumber pemasukan bisnis Anda. Kalian akan mendapatkan duitnya dari mana nih di bisnis Anda? Apakah dari keuntungan menjual produk? Apakah dari komisi? Ya. Yang pasti, revenue utama itu adalah dari transaksinya dulu, yaitu menjual produk atau jasanya yang diproduksi oleh bisnis Anda, baik produk atau jasa. Itu yang utama. Ya, jangan sampai Anda katanya mau membangun bisnis, revenue-nya dari mana? Tidak ada, atau yang pertama itu bukan dari transaksi penjualan produk atau jasa Anda, maka itu salah. Yang pertama itu harus dari penjualan produk dan jasa, atau jasa. Penjualan produk atau jasanya. Itu harus pertama dulu. Baru kemudian berikutnya, yang lain-lain boleh. Apakah dari partnership, apakah dari iklan atau endorsement, apakah dari investor. Nah, itu baru belakangan. Ya, tapi yang pertama adalah kalian harus ada yang dijual dulu. Apakah itu jualan produk atau jualan jasa? Karena para pengiklan, para investor, mereka akan lihat potensi itu dulu. Oke, potensi bisnismu bisa mendatangkan untung berapa besar ya? Seberapa banyak transaksinya? Seberapa banyak profitnya? Seberapa banyak customer-nya, pelanggannya, kliennya, gitu. Baru para pengiklan misalnya, oh ternyata transaksi di website itu banyak, oh ternyata para fans-nya atau followers-nya itu banyak. Oke, aku mau ngiklan, gitu. Jadi jangan sampai nggak punya barang atau jasa yang bisa dijual. Kemudian mau mengharapkan iklan datang, nggak bisa. Kemudian investor juga, dia akan melihat seberapa besar potensi bisnis Anda. Apakah memang itu potensi menghasilkannya, menguntungkannya besar. Baru kemudian mereka, para investor akan tertarik untuk menanamkan modal. Oh, ternyata untungnya bisa besar ya potensinya. Karena segmen marketnya luas, bagus, spesifik yang jelas gitu. Kemudian value-nya bagus. Oke, saya akan invest. Gitu. Karena dengan harapan dengan invest di situ bisa mendapatkan bagian profit yang lumayan. Tuh ya, jadi ketika kalian menentukan revenue, pastikan di situ yang pertama adalah revenue dari transaksi itu sendiri dulu pertama, baru kemudian dari yang lain-lain silahkan bisa di list atau dimasukkan apa saja. Berikutnya adalah customer relationship. Bagaimana Anda membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan Anda. Ya. Ibaratnya nih, misalnya kalian pengen supaya mereka itu ada loyalitas ke kalian atau mereka nggak berpindah. Ya. Supaya udah kita itu pengen mencari makin banyak pelanggan, kalau bisa yang sudah ada jangan kabur kan gitu. Kalau bisa yang ada itu jangan berpindah. Nah, jangan sampai, oh sekarang nih pakai kartu ini perdana ini murah karena ada promo ini, ganti nomor lagi. Nah, sebagai provider itu akan kehilangan. Ibarat contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana supaya mereka belanja lagi atau mereka itu bisa apa istilahnya ya, tetap menjadi langganan atau mungkin dari yang belum jadi pelanggan bisa tertarik untuk kemudian mencoba dan menjadi pelanggan baru. Nah, biasanya adalah dengan mengadakan program-program diskon kah, ya, program giveaway kah, ya, itu merupakan salah satu bentuk relationship, menjalin relationship, gitu. Misalnya atau diskon khusus bagi member lama dapatkan diskon sekian persen, 20% misalnya. Nah, itu kan menarik.
orang yang sudah pernah, wah aku kan pernah member tapi lama nggak belanja, akhirnya belanja deh gitu kan. Kemudian yang belum jadi member, wah enak ya yang sudah jadi member bisa dapat diskon misalnya. Akhirnya mereka mau untuk bergabung dengan alasan bisa mendapatkan diskon, ya kan? Kita belanja biasanya kan kalau Matahari juga dapat poin gitu ya, pakai member sehingga bikin di mana Ace Hardware itu juga bisa mendapatkan poin. Sekarang di mana-mana belanja udah pakai kartu member itu bisa dapat diskon misalnya. Atau mungkin kalau di marketplace ada program diskon berdasarkan tanggal-tanggal cantik. Nah, kemarin kan 10.10, siapa yang berburu super sale 10.10. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara sebuah bisnis untuk menjalin hubungan relationship dengan customer-nya. Ya, jadi ketika 10.10 kan pada nungguin semua kan, wah, udah masukin tuh di keranjang belanja semuanya, nungguin tanggal 10.10. Nanti tinggal di check out. Ternyata tanggal 10.10 sibuk, lupa nggak check out. Biar deh. Siapa yang begitu? Jadi itu salah satu programnya. Ya, silakan kalian nanti menentukan kira-kira customer relationship yang akan kalian buat itu berupa apa saja. Ya. Dan pastinya di situ ada biaya, itu termasuk nanti ke biaya pemasaran. Karena kan memberikan diskon itu berarti mengurangi profit, memberikan giveaway berarti juga ada pos anggaran untuk seharga tersebut gitu kan, berarti itu akan masuk ke dalam biaya pemasaran. Oke, ada banyak media yang bisa digunakan ya. Berikutnya adalah key activities. Key activities itu adalah apa sih kerjaan utamanya bisnis Anda. Ya, aktivitas paling utama yang dilakukan supaya bisnisnya bisa berjalan. Kalau misalnya bisnis kalian itu jualan camilan, oke, itu jualan kan udah ujung. Aktivitas utamanya apa? Nah, berarti bisa dilihat apakah camilannya kalian bikin sendiri. Pertanyaan pertama. Bikin sendiri nggak? Ya, bikin. Oke, berarti aktivitas utamanya adalah produksi. Ya, misalnya jualan keripik pisang. Berarti aktivitas utamanya kalau membuat sendiri keripik pisangnya ya adalah produksi keripik pisang. Itu aktivitas utamanya. Nggak bisa nggak masuk. Karena apa? Loh, memang yang tiap hari dilakukan, dan kalau skala besar berarti membutuhkan karyawan untuk melakukan itu. Kemudian, nggak bikin sendiri, saya hanya memanfaatkan tetangga-tetangga di kampung. Kasihan orang-orang di kampung itu pada nganggur, jadinya daripada ibu-ibu rumah tangga di kampung itu cuman ngomong anak, sekalian sambil disuruh bikin keripik pisang masing-masing dengan standar yang sudah dikasih tahu, harus begini, harus begini. Jadi tiap rumah menghasilkan keripik pisang yang nantinya akan kalian kumpulkan. Oh, oke. Berarti kalau kayak gitu, apa key activities-nya? Bukan produksi. Karena produksinya adalah dari masyarakat, partnernya masyarakat. Nah, berarti apa? Oh, kalian mulai dari gimana? Mereka nyetornya apa? Karungan. Oke, berarti kalian ngapain? Ngepek, bungkusin. Nah, berarti aktivitas utamanya adalah apa? Packaging. Membuat, membungkusi produk. Oke, mulai dari membungkusi produk. Kalau misalnya pun enggak, kita mintanya langsung pokoknya dari mereka yang produksi sudah sak bungkusin. Nah, berarti kalian juga nggak bungkusin. Ngapain berarti? Aktivitas utamanya ngapain? Tinggal ini pada tidur, tah pagi-pagi kok nggak ada suaranya sih? Pemasaran, Bu. Yang lain ini 92 orang loh. Kemarin itu cuma berapa orang tapi nyaut gitu. Apa? Pemasaran tok? Pemasaran sama itu. Packing, Bu. Promosi. On cam, Bu. Oke. Jadi
Berikutnya, ketika kita tidak produksi, tidak packaging, tinggal apa? Promosi, pemasaran, gitu kan? Atau mendistribusikan ke outlet-outlet, misalnya. Jadi, tuliskan aktivitas utama yang kalian lakukan untuk bisnis Anda disesuaikan dengan apa yang memang Anda lakukan. Kalau misalnya itu berkaitan dengan produksi, dengan produk. Kalau misalnya dalam hal jasa, apa yang kalian lakukan? Nah, misalnya jasa apa nih? Jasa bisnisnya adalah desain grafis misalnya. Berarti apa aktivitas utamanya? Oh, apakah memang kalian tiap hari selalu membuat desainnya sendiri? Atau kalian menggunakan pihak ketiga? Atau misalnya kalian memang menggunakan desainnya ngedesain sendiri, tapi cetaknya tidak. Cetaknya misalnya dengan mencetak ke percetakan yang bagus. Kalian hanya mendesainkan saja, tetapi kalian mendeliver sampai ke bentuk cetak. Tapi ternyata yang mencetak bukan Anda. Berarti kegiatan utamanya adalah mendesain, ya, kemudian packaging misalnya. Tapi tidak mencetak, karena mencetaknya orang lain. Tapi kalau Anda juga mencetak, berarti aktivitas utamanya apa? Mendesain, mencetak, packaging, promosi, dan seterusnya. Jadi ditulis secara rinci aktivitas utamanya, ya. Ibaratnya kalau gampangannya itu begini, aktivitas utama itu adalah yang dilakukan setiap hari, yang sekiranya kalau misalnya kalian memperkerjakan karyawan untuk pekerjaan tersebut, mereka akan bekerja rutin, bukan pekerjaan yang mereka hanya mengerjakan sekali-sekali. Emang kalian mau bayarin orang, menggaji orang tiap bulan, tapi kerjaannya mereka hanya sekali-sekali saja? Enggak kan? Nah, artinya kalau kayak gitu, itu bukan aktivitas utama. Pokoknya yang harus rutin, yang memang pekerjaan rutin. Ya. Oke, berikutnya adalah key resource. Key resource ini adalah sumber daya yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis Anda. Apakah itu sumber daya manusia, sumber daya berupa alat, ya, sumber daya berupa kalau misalnya toko online, misalnya di sini, maka kira-kira sumber daya yang Anda butuhkan apa? Oh, framework yang open source, ya, supaya bisa Anda modifikasi toko online-nya sendiri, banyak kan? Kemudian server hosting, misalnya untuk supaya online, nama domainnya apa, beli kan, itu butuh sebagai key resource. Kemudian sistem toko online-nya, koneksi internet, PC-nya, laptopnya, orangnya, adminnya, misalnya. Ya kan, kalau toko online itu biasanya adminnya di belakang layar itu yang banyak gitu ya, kalau kalian melihat kan kayak gitu. Atau kemudian apa, gudangnya itu sendiri, kalau misalnya kalian memang stok barang. Kalau misalnya tidak stok barang, dropship berarti tidak punya gudang kah, tetapi punya kantor untuk para adminnya yang menangani transaksi, ya. Itu harus dituliskan semua resource-nya. Pokoknya semua yang dibutuhkan itu harus dituliskan. Kalau misalnya saya masih baru memulai, Bu, kecil-kecilan. Memulainya di rumah, di dalam kamar saya sendiri, atau pakai numpang di garasi pinggir jalan, misalnya rumahnya, terus kemudian di garasinya dijadikan lapaknya, etalasenya misalnya. Jadinya nggak bayar karena masih rumahnya orang tua misalnya. Itu tetap harus ditulis. Berapa space yang Anda butuhkan? 3x3 kah? 1x2 kah? Kira-kira itu berapa biayanya? Kemudian misalnya bikin keripik tadi gitu ya. Bikin keripik, gorengnya ya masih numpang di dapurnya ibu, pakai penggorengannya ibu, pakai sutilnya ibu, saya cuma beli minyaknya misalnya. Itu tetap harus ditulis. Penggorengannya, kompornya, sutilnya, itu tetap harus ditulis. Sebagai key resource. Gasnya, bahan bakarnya, ya. Pemasarannya online. Internetnya numpang ke orang tua, di rumah kebetulan ada wifi. Nah, itu harus ditulis. Kenapa? Ya karena ibaratnya itu bukan numpang. Ibaratnya kalian harus bisa memposisikan semuanya kalian dari nol yang semuanya harus serba bayar, walaupun masih pada kenyataannya masih numpang. Termasuk ke karyawan.
masih belum ada karyawannya, Bu, masih baru mencoba. Jadinya yang kerja masih saya sendiri, misalnya. Saya mau membuka jasa desain grafis, misalnya. Jadinya ngerjain semua sendiri. Nah, tetap harus ditulis. Pekerjaannya apa saja? Oh, desain grafis. Siapa? Saya. Posisi apa? Desain grafis. Terus siapa lagi? Posisi menerima edit video juga kah? Iya. Oh, oke. Editor video. Siapa? Saya. Kemudian, oh punya sosial media yang bagian promosi-promosi, posting-posting konten supaya mereka tertarik, posting-posting story, cerita apa gitu kan. Itu kan waktu juga, kerjaan juga itu. Apa? Konten kreator atau bagian admin sosial medianya. Siapa? Saya. Walaupun isinya saya semua, tapi tuliskan masing-masing posisi jabatannya. Gitu. Kenapa? Loh, terus gimana, Bu? Kok sudah semuanya sudah ditulis? Iya, karena nanti itu yang akan berpengaruh terhadap cost. Berikutnya ini adalah cost. Tulis aja pokoknya dulu semua resource yang dibutuhkan. Plus, kalau misalnya kalian ada merek, ya, merek itu menjadi modal loh, brand itu. Facebook, nggak bisa orang sembarangan pakai Facebook. Facebook sudah punyanya Facebook, merek itu. Aqua itu sudah punyanya orang. Tinggal apa kalau mau yang mirip-mirip, ada Aquadesta, Aquosta, apa yang mirip-mirip karena numpang tenar dari yang sudah terkenal. Gitu. Nah, itu brand itu bisa menjadi sebuah resource. Kenapa? Karena dengan brand itu aja itu sudah sangat menjual. Lumayan gitu, dan itu menjadi resource juga. Oke, kalian rinci resource-nya apa saja sedetail mungkin. Berikutnya adalah key partner. Nah, partner ini adalah siapa yang bisa membantu aktivitas bisnis Anda dan bagaimana bentuk kerjasamanya. Jadi harus ada bentuk kerjasama. Kerjasama itu pastinya adalah yang saling menguntungkan. Jangan kemudian hanya karena menjadi pelanggan, menjadi apa ya, misalnya kalian nih beli bahan baku, jual cemilan keripik pisang tadi. Nah, kemudian kalian menuliskan partnernya adalah tukang pisang. Nah, kalau kalian tidak ada kerjasama dengan mereka, itu nggak bisa dijadikan sebagai partner. Misalnya kalian membeli bahan baku ke pasar. Oh, saya selalu tiap hari beli ke pasar, Bu. Apakah pedagang di pasar itu menjadi partner? Belum tentu, kalau tidak ada kerjasamanya. Tapi saya tiap hari beli ke dia. Loh iya, tapi kan cuma beli saja. Cuma sebagai tempat belanja saja. Tidak ada kerjasama tertentu. Contoh yang ada kerjasamanya misalnya seperti apa? Contoh misalnya bahan baku, penyedia bahan bakunya itu memang bikin perjanjian dengan Anda bahwa oke, kalau saya butuh bahan baku setiap harinya sekian kilo, sekian ton misalnya. Anda harus menyediakan. Karena saya kebutuhannya tetap, ya saya sudah pasti akan beli tetap, maka coba berikan harga penawaran yang lebih baik. Nah, dari supplier memberikan harga bahan baku beda dengan kalau misalnya beli ke pasar. Karena memang sudah pasti tetap membelinya sehingga dikasih harga lebih murah misalnya. Itu bisa menjadi partner. Yang artinya dia penyedia stok bahan baku itu harus selalu nyetor ke kita bahan bakunya. Nggak boleh nyetor ke orang lain. Kita dulu harus dipenuhi, baru mereka punya stok lebih, silahkan pasok ke yang lain. Tapi kita harus terpenuhi dulu. Nah, atau contoh lagi, marketplace misalnya. Tokopedia, dia butuh partnership. Dengan siapa? Ekspedisi. Karena mau kerjasama. Pasti ini pasar nih, ini marketplace nih, pasti sangat butuh ekspedisi. Kenapa nggak langsung sekalian aja kerjasama langsung di dalamnya dan akan langsung terintegrasi di dalam sistemnya. Kalau enggak kan nanti di sana Tokopedia hanya menyediakan pajangan toko-toko barang-barang dalam toko masing-masing, tetapi tidak ke sekalian check out-nya. Si toko masing-masing masih harus nyari sendiri ekspedisinya kalau tidak ada partnership-nya. Nah, Tokopedia atau marketplace menyediakan partnership dengan ekspedisinya sekalian. Makanya bisa dibuat program-program, misalnya bisa dimanfaatkan untuk ada program gratis ongkir, yang itu mungkin ada perhitungan sendiri gitu ya, dengan si tokonya juga, dengan subsidi dari Tokopedia-nya, ekspedisinya
seperti apa gitu. Nah, atau perusahaan-perusahaan lain itu banyak yang bekerja sama dengan ekspedisi memang untuk bagian pengiriman. Nah, perjanjiannya seperti apa? Tidak boleh telat, harus tepat waktu, harus gimana. Kalau terjadi sesuatu maka bagaimana? Nah, itu ada kerjasamanya. Itu baru masuk ke partner. Ya, jadi tidak semua penyedia produk itu adalah partner kalau memang tidak ada kerjasama. Oke. Jadi tentukan dari awal apakah bisnis Anda memerlukan investor atau tidak, butuh kerjasama dengan reseller atau distributor atau tidak, butuh endorsement atau tidak. Lainat Zahra Wahidah, bocor. Berapa ini? Oke. Maaf Bu. Ya. Berikutnya adalah cost structure. Cost structure itu adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam bisnis Anda, yang dikeluarkan dalam bisnis Anda. Cost structure itu sebenarnya mudah saja, dapatnya dari mana, tinggal lihat di resource ya dan komponen yang lain. Tapi pertama itu di resource. Kenapa? Karena kalau resource-nya sudah lengkap, detail, maka berarti cost-nya itu ya tinggal menurunkan saja dari resource itu. Resource itu butuh biaya berapa saja. Kalau misalnya masih ada yang kurang, memang ada yang kurang yang belum masuk ke resource, tapi itu adalah bentuk biaya yang lain yang dibutuhkan, ya baru silahkan kalian tuliskan. Jadi tuliskan semua cost, apakah itu investasi, modal, plus biaya operasional rutin. Gitu. Ya, jadi kalau yang investasi modal mungkin awal cost-nya berapa. Kemudian yang rutin hariannya biaya operasionalnya berapa. Nah, berkaitan dengan yang tadi, berkaitan dengan yang SDM tadi, misalnya saya masih sendiri Bu, tapi kok ditulis semua sudah itu sebagai jasa desain grafisnya, editor videonya, pengiklannya, apa itu konten marketernya di sosial media. Nah, terus mau dibayar berapa? Lah penghasilannya aja masih belum banyak. Ya udah, yang penting variabelnya ada dulu, nama-namanya ada dulu. Nominalnya menyesuaikan dengan pendapatan perusahaan. Misalnya, oh masih, pokoknya jasa desain grafis dibayar Rp1.000. Video dibayar 1.000. Konten marketer, konten kreator dibayar 1.000 juga, masih dirinya sendiri. Nah, itu boleh. Atau misalnya belum ada sama sekali, ya udah dalam bentuk hutang. Tetapi tertulis gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau perusahaan sudah ekspansi, sudah lebih besar, yang awalnya kalian mungkin mengerjakannya sendiri atau mengerjakan hanya dengan teman Anda, ketika bisnisnya makin besar dan membutuhkan karyawan, karena yang misalnya pertama itu transaksinya baru 1-2 biji yang bisa dilakukan sendiri, menjadi transaksi udah ratusan ribuan, nggak mungkin dikerjakan sendiri, otomatis kan harus nambah orang, harus nambah tenaga, harus nambah karyawan pada posisi-posisi tersebut, ya kan? Nah, itu bisa memberikan bayaran yang layak dan bisa membayar perusahaannya, gitu loh. Jadi intinya di sini tujuannya adalah supaya perusahaan Anda bisa membayar karyawan, bisa membayar resource ketika bisnis Anda berkembang. Kalau dari awal tidak dituliskan resource-nya apa saja dan cost-nya apa saja, kayak tadi itu kerjaannya kalian nggak dibayar, atau garasinya orang tua nggak dibayar, ibaratnya nggak ada posnya, ketika kalian mau ekspansi, sudah mau punya kantor sendiri, sudah mau punya karyawan sendiri, itu nggak akan bisa bayar. Kenapa? Karena harga jualnya sudah tidak memperhitungkan pengeluaran tadi. Ingat, ketika menentukan harga jual itu harus dari profit, sudah harus hitung profitnya. Profit didapat dari mana? Didapat dari harga jual dikurangi segala bentuk pengeluaran, segala bentuk cost-nya. Kalau cost-nya masih sedikit, tidak terhitung semuanya, ketoane untung, terlihat untung. Wah, aku jualan ini sudah untung, aku jualan desain grafis terlihat untung, padahal nggak dihitung laptopnya, nggak dihitung waktu kalian kerja, nggak dihitung internetnya, nggak dihitung listriknya. Untung saya jual 10.000 aja murah, untung. Ya, waktu masih sendiri semuanya serba numpang. Tetapi ketika sudah ekspansi gede, sudah menjadi desain grafis yang terkenal, kliennya banyak, butuh studio yang bagus, mau bikin, dan mau biaya operasional, nggak bisa nutupi karena harganya terlalu murah yang
awalnya terlihat untung padahal sebenarnya itu belum untung. Gitu ya. Itu banyak loh terjadi, banyak terjadi. Ponakan saya sendiri sudah kayak gitu juga, dan setelah saya kasih tahu, oh iya pantesan ya nggak bisa setelah ekspansi, karena awalnya tidak dihitung bayaran untuk dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri kan adalah karyawan ibaratnya. Berarti kan bayarannya dua, sebagai CEO dan sebagai karyawan. Nah, jangan salah, nanti ketika kalian punya bisnis, bayarin juga siapa CEO-nya. Gitu. Kemudian harus ada lagi pos untuk apa? Untuk investor, misalnya kalian sendiri juga menjadi investor dan sebagai owner harus ada prosentasenya. Gitu. Kalau enggak nanti ketika perusahaannya sangat besar, IPO melantai, sudah di bursa, udah jual saham, nah ownernya nggak dapat apa-apa, nangis ya. Gitu. Oke. Sudah ya. Jadi sekali lagi 9 key itu mulai dari customer segment, value proposition, channel, revenue stream, customer relationship, key activities, key resource, key partnership, dan cost structure-nya itu harus kalian tuliskan dengan detail dan lengkap. Ini ada contoh-contoh untuk beberapa bisnis. Contohnya ini untuk Amazon zaman dulu yang masih jualan buku. Kemudian Coca-Cola. Ini contoh untuk butik. Ya. Dan lain-lain, kalian bisa cari contoh di Google tentang BMC. Kalian nanti buat BMC-nya untuk ide usaha masing-masing, buat poin-poin di dalam template-nya, kemudian tambahkan penjabaran lebih detailnya di bagian penjelasnya di luar template. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, tanya atau mau didiskusikan? Bu, mau tanya, Bu. Ya. Itu untuk BMC yang mau kita buat minggu depan itu sesuai bisnis yang kita tentukan 100 langkahnya itu, atau bisnis yang 2 orang itu, Bu? Yang 2 orang. Yang 2 orang. Yang akan kalian lanjutkan nanti. Oke. Jadi ide bisnis kalian masih bisa berubah-berubah, fix itu yang sudah tidak boleh berubah maksimal sudah sampai UTS. Ya, tapi misalnya mau sudah fix mulai dari sekarang, oke, nggak masalah, supaya kalian sudah lebih jauh, lebih awal memulainya. Ya, gimana? Untuk BMC ini berarti bisa berubah-ubah ya, Bu ya? Kayak kalau misal usaha kita itu kayak catering gitu. Misal kita rencanakan dalam 2 tahun ke depan tuh cuman masih ngandelin Gojek. Tapi untuk tahun ketiga itu kita udah pakai misal kita udah punya pengiriman sendiri. Nah, itu waktu kita membuat BMC di awal tuh apa kita sudah membuat variabel yang pengiriman itu atau belum, Bu? Nggak masalah, kalau itu kan pengembangan ke depannya nggak masalah, tetapi kan variabelnya itu pasti sudah ada, yaitu pengiriman. Cuman nanti misalnya di sini sekarang disesuaikan dengan zaman sekarang yang ada apa, atau sekarang yang sedang dipakai itu apa, tuliskan yang sekarang dulu. Itu kan pengembangan, bukan berubah dari sisi ide. Gitu loh. Berubah itu maksudnya kalau misalnya ada perubahan dari sisi ide itu mentok maksimal di UTS, tidak boleh perubahan ide bisnis lagi. Maksudnya begitu. Kalau cuma perubahan isinya nggak masalah. Itu kan pengembangan, bukan perubahan. Pengembangan. Ya, silahkan. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Karina mungkin mau menambahkan? Izin bertanya, Bu. Silakan, Mbak. Itu nanti di BMC-nya berarti semua hal itu yang seharusnya dibayar berarti di-listin semua gitu ya, Bu? Apanya dibayar? Misal kayak yang kebutuhan laptop, terus misal yang kamera gitu, Bu. Terus kan nanti kan tadi disebutkan misalnya si fotografer saya sendiri, terus si desainer saya sendiri, itu kan tetap di-list dan di-list juga total yang harus dibayar gitu ya, Bu? Betul. Jadi kalau laptop, kamera misalnya itu berupa investasi awal.
Biaya rutinnya apa? Biaya operasionalnya. Hitung biaya perawatan atau penyusutan. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Iya, jadi kalau misalnya yang kos itu kemarin juga dari semester kemarin yang kos itu banyak banget yang belum detail. Jadi kalau misalnya kalian tuliskan banyak yang kelupaan, misalnya untuk packing kalian harus beli bungkusnya atau beli kreseknya. Nah itu nggak dihitung. Jadi anak-anak kebanyakan nulis di kosnya itu hanya bahan bakunya aja yang ditulis. Padahal kan kayak misalnya kalian nganterin atau beli barang bensin kayak gitu itu juga harus dimasukkan ke dalam BMC. Jadi diusahakan untuk menuliskannya secara detail dan secara lengkap. Kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalian benar-benar belajar untuk bagaimana sih merencanakan bisnis Anda dengan baik, membangun bisnis yang real dan menguntungkan. Ingat, harus menguntungkan. Nggak ada orang mau bisnis tidak menguntungkan, bangkrut, nggak jadi jalan bisnisnya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Ya. Itu untuk yang target konsumen itu, cara menentukan target konsumen yang benar dan tepat itu gimana, Bu? Kan kadang masih rancu gitu loh, Bu, yang mau nentuin tepat enggaknya gitu. Di list aja siapa yang membutuhkan produk Anda. Dan mereka yang mempunyai masalah yang bisa diselesaikan masalah mereka dengan menggunakan produk atau layanan Anda. Jadi kalau misalnya baju semua orang pakai baju, ya makanya berarti Anda harus menentukan spesifikasi produk Anda itu apa, bajunya baju apa. Nggak bisa kan baju secara umum, tukang jahit juga nggak bisa mau buat baju apa, kan gitu. Partnernya kalian tidak bisa menentukan, harus spesifik semua memang. Ketika partnernya tukang jahit, bikin baju, nah mereka juga bingung, baju apa, berarti kan kalian harus menentukan, oh baju ya, nah, apakah baju, kalau yang umum ya, baju pria, baju wanita kah, baju anak-anak kah, dari situ udah langsung spesifik customer marketnya. Ya kan? Kemudian, oh baju khusus gaun malam, itu jarang yang menjual. Toko-toko biasa nggak yang jualan gaun-gaun seperti itu, gaun yang princess gitu, sehingga khusus bisnis Anda adalah khusus menjual produk-produk yang baju-baju yang seperti princess, Victorian style misalnya. Nah itu berarti spesifik dong customer marketnya gitu. Jadi kalau misalnya masih kesulitan, pasti berarti kalian produknya juga masih belum spesifik. Karena kalau produknya spesifik, pasti tujuannya itu juga akan spesifik. Ya, silakan. Apa tadi? Kalau misalnya seperti yang kemarin itu ada yang dia jualan madu. Nah, tapi kalau misalnya madu itu kan biasanya segmen marketnya itu kan lebih ke orang-orang yang lebih orang tua gitu. Maksudnya kalau anak muda itu ya ada yang beli, cuman mungkin nggak sebanyak kalau misalnya orang tua. Nah, jadi dia di sana channelnya lebih ke Facebook, grup-grup Facebook yang ada biasanya kan ada kan kayak kuliner Jember atau mungkin kota X kayak gitu. Nah, daripada dia jualan, jadi dia ngencengin promosinya itu di Facebook kayak gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter gimana caranya, apa sih yang sebenarnya kalian jual. Gitu. Segmen marketnya di mana? Kalau misalnya anak muda yang biasanya pakai di Instagram kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya yang orang tua sukanya main Facebook, ya kalian jualannya kencengin promosinya di Facebook kayak gitu, Mbak. Atau bisa dilihat madu atau produk tersebut biasanya dipakai untuk apa. Ya. Nah, sehingga akan tahu oh siapa yang biasanya make atau siapa yang biasanya bikin begitu. Misalnya nih madu biasanya dipakai untuk apa sih? Oh, untuk orang yang mengganti gula. Kenapa mengganti gula? Oh, karena dia mau hidup sehat. Nah, ketemu siapa yang orang yang hidup sehat? Komunitas orang yang hidup sehat.
orang-orang yang suka membeli barang-barang sehat. Nah, itu bisa lebih menspesifikkan kalau misalnya bingung. Jadi produknya itu dipakai untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah apa? Balik lagi ke yang tadi. Apa masalah yang bisa dibantu oleh produk Anda? Sehingga nanti ketemu akan orangnya atau subjeknya itu siapa. Gitu. Ada lagi? Iya, agak dikecut. Ini udah 2 kali. Ada lagi? Sudah? Silahkan kalian mengerjakan. Dibuat. Minggu depan kita coba cek masing-masing untuk kita evaluasi. Atau mungkin ada perlu masukan dan tambahan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ketika sambil mengerjakan, kan sudah ada grup Telegramnya, kalian bisa menanyakan di sana. Oke? Mungkin Bu Karina mau menambahkan? Sudah Bu Nelly. Sudah? Oke. Baik. Ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk hari ini. Ya? Oh, ada lagi Bu Nelly. Itu benar deadline-nya hari Senin itu, Bu? Atau kepencet? Oh, pokoknya biasanya saya memberikan deadline-nya H-2. H-2 kuliahnya. Berarti nanti Gitu. kalau misalnya ada perubahan, ada kesalahan, nanti kita ubah. Ya, baik Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih perhatiannya pagi ini dan selamat